Assalamualaikum, halo ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai alur cerita film Cat yang dirilis tahun 2021. Film Cat dibintangi Mary Elizabeth, Woody Harrelson, Miko Martini, dan bintang lainnya dengan sutradara Cedric Nicholas Troyan dan didistribusikan oleh Netflix. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Cat, jago tembak, diperintah oleh Ferry yang dipanggil V untuk menguasai mafia Jepang. Ternyata senjata makan tuan. Cat dididik Ferry menjadi jago tembak. Justru tembakan Cat yang mengakhiri hidupnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dimulai di Osaka, di mana ada Ferry yang dipanggil V bersama Cat dalam mobil untuk mengadakan misi yang sudah dipersiapkan selama 7 tahun. Dan Cat meyakinkan pada Ferry. Sebelum Cat beraksi, Ferry memberikan lemon bum-bum kesukaan Cat. Lalu Cat turun dari mobil menuju sebuah gedung yang dijaga oleh 2 orang Yakuza. Berpura-pura menanyakan kuil si Tennoji. Penjaga itu menjawab kuil berada di belakang Cat. Kalau begitu, lupakan! Lalu Cat beraksi. Ketika mobil datang, Cat melompat ke atas lalu menyiapkan senjatanya. Dari dalam mobil keluar Kentaro-san, sasaran tembaknya. Namun saat Cat mau menembak, dari dalam mobil keluar gadis kecil bernama Ani. Awalnya Cat mengurungkan niatnya karena dalam protokol tidak boleh menembak saat ada anak kecil. Namun operator mendesak untuk tetap menembak. Dengan terpaksa, Cat melakukan dor. Gadis kecil itu menangis sambil menjerit minta tolong, membuat Cat sedih, sedangkan pamannya bernama Kizima meninggalkan dirinya. 10 bulan kemudian, Cat berada di Tokyo sedang jogging. Dia berhenti ketika melihat anak kecil bersama ibunya. Cat tersenyum dan ingin pensiun. Ketika bertemu dengan Ferry, Cat hatinya merasa terhantui karena telah menembak Kentaro, di mana di situ ada anaknya. Ferry menjawab tak ada yang tahu bahwa anaknya akan ada di sana. Cat pun mengatakan kalau misinya sudah selesai, ia ingin pensiun dan ingin punya keluarga dan anak-anak. Adegan berpindah ke sebuah bar, di mana Cat berkenalan dengan Stephen Meyer yang disuguhkan minuman. Saat Stephen ke kamar mandi, diam-diam Cat mengambil KTP Stephen. Kemudian, ia menerima perintah via SMS untuk mengadakan misi yang terakhir jam 23 malam di Menara Ropong. Dan Cat pun langsung berangkat. Tiba di menara, ia langsung mengeluarkan senjatanya. Saat sasaran keluar, ia langsung membidik. Namun, karena tidak konsentrasi, pelurunya meleset. Kemudian ia berlari mengejar buruannya dan menembak kembali. Setelah ia menembak, Cat terhuyung dan muntah. Kemudian ia merampas mobil seorang pemuda. Karena kepalanya terasa pusing, Cat menabrak sebuah bangunan. Ketika ia tertangkap, Cat mengingat masa kecilnya yang didik bela diri dan menembak oleh Ferry. Saat ia tersadar, baru tahu bahwa dirinya sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Dokter menjelaskan bahwa Cat terpapar bahan radioaktif karena diduga Cat mengalami SRA yang dipercepat, sindrom radiasi akut, dan dapat mematikan dalam waktu singkat sekitar 24 jam. Mendengar penjelasan itu, Cat marah. Tiba-tiba, Cat teringat saat diberi minuman oleh Stephen. Kemudian Cat keluar dari kamar rawat. Polisi pun sibuk mencarinya. Dengan cerdik, Cat mengambil pisau dari salah satu polisi. Lalu menodongkan senjata pada paha dokter yang tadi merawatnya. Dengan paksa, Cat meminta stimulan darah yang dimasukkan ke dalam suntikan. Kemudian Cat kabur mencari alamat Stephen. Tiba di rumah Stephen, ia langsung menghajarnya. Lalu Cat bertanya, "Mengapa kamu meracuniku?" Stephen menjawab, hal itu terpaksa dilakukan karena ia diancam seseorang bernama Kazuo Sato dari kelompok Kizima.
Adegan selanjutnya, Cat minta saran pada Ferik siapa sasaran yang meracuninya. Ferik menjelaskan bahwa Cat diracun oleh Kijima, pimpinan tertinggi keluarga terbesar di Tokyo. Ferik menyuruh Cat untuk mencari Kentaro, adiknya Kijima di Osaka. Ketika Cat menanyakan Kazuo Sato, ia menyuruh Cat untuk menemui bawahan Kijima yang suka berkumpul di tempat bernama Black Lizard. Saat tiba di Black Lizard, Cat langsung beraksi. Setelah menghajar anak buahnya, Cat mengancam akan membunuh Sato bila tidak menjelaskan tujuan meracuni dirinya. Sato hanya terdiam. Anak buah Sato menyangkal Cat menembaknya. Begitu dengan Sato, ketika Cat ingin menanyakan di mana Kijima, Sato menjawab tidak ada yang tahu di mana Kijima. Ia pun langsung didor. Kini tinggal satu orang anak buah Kijima. Ketika Cat mau diintegrasi, datang anak buah lainnya. Anak buah Kojima itu diancam Cat dan menyuruh untuk meletakkan senjata dan bertanya di mana Kijima. Mereka tak ada yang menjawab. Saat Cat mau menembak, pelurunya habis. Otomatis anak buah Kijima mengambil senjatanya dan selanjutnya Cat dikeroyok. Meskipun musuhnya banyak, Cat dapat menghajarnya. Keren. Itu baru cewek. Tinggal satu lagi tuh. Anak buah Kijima yang satu ini akhirnya buka suara untuk menemui keponakan Kijima bernama Ani. Ternyata bos, Ani yang dicarinya itu adalah gadis kecil yang dulu ayahnya ditembak oleh dirinya. Cat pun langsung menyeret Ani keluar. Saat ditanya di mana Kijima, Ani menyuruh Cat untuk menemui Renji. Waduh, ini tata lepa dari satu orang ke orang lainnya. Penasaran? Kita break dulu ya untuk kopi. Setelah nyeruput kopi guys, kita kembali ke ceritanya. Ani disuruh Cat untuk menelpon Renji. Lalu Cat merebut HP Ani dan mengatakan kalau ingin melihat Ani selamat, Kijima harus datang ke tengah pasar Munakawa 1 jam lagi. Terlama sedikit, Ani akan mati. Adegan berpindah ke Renji-san yang tengah bicara dengan anak buahnya agar masalah Ani jangan sampai terdengar Kijima, dan ia memerintahkan anak buahnya untuk mendatangi Cat. Lalu memerintahkan Shijo untuk membunuh Ani karena Ani akhir gadis keturunan dan pewarisnya. Kembali ke Cat yang hidungnya mengeluarkan darah, disusul tangannya, serta tubuhnya pun memar-memar bercak darah. Rupanya racun telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Lalu ia menyedera Ani. Ketika Cat di warung makan, datang Shijo bersama anak buahnya. Cat menyatakan kalau tidak ada Kijima, jangan harap Anda bisa bertemu dengan Ani. Shijo marah. Namun dengan cepat, Cat menangkapnya sambil menembakkan pelurunya pada anak buah Shijo. Untuk selanjutnya terjadi baku tembak. Dalam adu tembak, Cat dikejar anak buah Shijo masuk ke kamar mandi. Musuh menembak, namun pelurunya habis. Dengan hanya mengertak, musuh itu terjatuh. Ditertawakan om-om yang sedang mandi. Sementara Cat kelelahan sampai ia muntah-muntah. Di sisi lainnya, Ani keluar dari toilet bertemu dengan Shijo. Shijo bukannya menyelamatkan Ani, bahkan ia akan menembak Ani. Namun keduluan Cat memberondong Shijo dengan tembakan jarak dekat. Kemudian Cat berlari diikuti Ani. Cat menyuruh Ani jangan mengikuti dirinya karena Ani sudah tak berguna lagi. Ani liputi rasa takut karena Shijo membunuhnya. Aku akan mati sebelum tengah malam, dijawab Cat. Ketika Ani mengatakan bahwa ayahnya dibunuh Kijima dan akan membunuh dirinya, Cat mengerang kesakitan. Cat pun menjelaskan bahwa dirinya sedang sekarat diracuni oleh Kijima. Cat dan Ani pun merasa senasib sehingga mereka berteman. Dan Ani bersedia untuk berteman Cat dengan pamannya bernama Renji menggunakan Jojima, kekasih Kijima yang berada di sebuah menara dengan pengawalan ketat. Mereka pun mengatur siasat. Ani bertugas memecahkan konsentrasi pengawal, sementara Cat akan menyelinap naik menara. Cerita berlanjut ke menara. Ani menemui Jojima di antar pengawal Jojima yang mengaku keponakan Oyabun. Setelah pengawal keluar, datang Cat menodongkan senjatanya pada Jojima dan menanyakan tentang Renji. Namun Jojima menolak menjelaskan. Ketika Ani disuruh menutup tirai, remote-nya rusak. Jojima langsung beraksi merebut senjata Cat sehingga senjata Cat terjatuh. Ternyata si Jojima yang bencong itu mampu meladeni Cat. Cat terjatuh dihajar Jojima. Namun saat Jojima mencegah Cat, Ani menembak Jojima namun mengenai Cat. Jojima beralih menghajar Ani. Langkah selanjutnya, Jojima menodongkan senjata pada Cat. Tiba-tiba Ani menyerang Jojima hingga perlaya.
Kemudian mereka memeriksa rumah Jojima mencari sesuatu dengan harapan mendapatkan petunjuk. Tak berapa lama, Cat menemukan senjata laser, sedangkan Annie menemukan pelacakan seluler keberadaan Renji. Adegan berikutnya, Annie mencegat mobil yang ditumpangi Renji. Dengan tangannya, Annie menembak. Ternyata, tembakan itu berasal dari senjata laser Cat hingga menyisakan Renji. Cat meminta agar Kejima diberikan padanya dan kau akan selamat. Randy hanya menjelaskan saat Kejima menghilang, ia pernah bilang berada di antara keluarga. Ditegaskan Annie bahwa dirinya tahu. Ayo kita pergi. I know where he is. Di tengah perjalanan, Cat menelpon Perik menjelaskan bahwa dirinya bisa menemukan Kejima. Perik ingin menemui Cat untuk membantunya. Cat berkilah, nanti saja bila dirinya sudah mati. Temui di perbukitan dekat rumah di Hotazaka. Di akhir perbicaraannya, dia mengucapkan, "Selamat tinggal, Pi." Tiba di tempat yang dituju, Cat menyuruh Annie untuk pergi, sementara Annie ingin ikut. Cat mengatakan bahwa Annie masih anak-anak, lalu Cat beranjak, sedangkan Annie duduk di depan pintu gerbang. Ketika Cat bertemu dengan Kejima, Kejima mengatakan bahwa kematianmu tak penting. Yang penting bagi dirinya adalah keluarganya. Kejima merasa bersalah telah mengabaikan Annie. Saat Cat menanyakan Kentaro-san, Kejima menjawab, dia mati bukan karena salah Cat. Ia yang salah karena dalam keluarganya tumbuh rasa iri pengaruh dari barat. Sedangkan Renji tak bisa jadi ketua kelompok tanpa bantuan luar. Kejima pun berkata, kau berada di sini karena dihianati keluarga sendiri. Kejima pun menjelaskan tentang Ferik. Alias P adalah orang barat yang sombong, melahap budaya yang dia tidak mengerti. Dia pun membunuh satu persatu adik-adiknya dengan menggunakan tangan Cat, memanfaatkan Cat sepanjang hidupnya. Sementara itu, Annie didatangi Perik. Perik menjelaskan bahwa yang membunuh ayahnya adalah Cat. Kembali ke Cat yang akan menuntaskan misinya. Ia menodongkan senjata ke kepala Kejima, lalu ketika Cat datang, Annie langsung menodongkan senjatanya sambil berkata, kau telah membunuh keluargaku, kini aku tak punya siapa-siapa lagi. Lalu, dor. Kemudian, Annie ikut mobil Ferik. Tak disangka dan tak dinyana, Ferik yang selama ini menyayangi dan mendidik Cat, ia memperalat Cat untuk memberantas keluarga Kejima. Ternyata, Cat pun belum mati. Dan ternyata pula, Cat pun tidak membunuh Kejima. Adegan berpindah di mana Annie dibawa Perik ke kantornya Renji. Perik memarahi Renji karena telah menyuruh untuk membunuh Annie. Pada saat mereka ngobrol berpindah tempat, Annie mendengarkan ucapan Renji. Sejak kematian Kentaro, ayahnya Annie, semua orang mengawasi dirinya. Aku panik, aku bergerak terlalu cepat. Oh lala. Ternyata Perik berkomplot dengan Renji untuk menggulingkan Kejima. Kembali ke Cat yang bersama Kejima dalam mobil. Kejima menembakkan limun bum-bum pada Cat. Lalu Cat berkata, Let's go get Annie. cerita selanjutnya, Cat dan Kejima menyerang markas Renji bersama anak buahnya. Sedangkan Perik dan Renji menyaksikan penyerangan dalam CCTV. Perik memerintahkan untuk membuat barikade dengan membawa Annie, sehingga pertempuran pun tak bisa dihindarkan. Namun, di tengah pertempuran, Cat terjatuh dan musuhnya akan menembak. Datang Kejima membantunya. Sementara itu, Perik menyuruh Renji untuk tidak mengikutinya. Renji diberi senjata untuk menghabisi Kejima. Tak berapa lama, datang Kejima dan anak buahnya. Kini Renji tinggal sendiri berhadapan dengan kakaknya sendiri, yakni Kejima. Kejima menantang Renji untuk menjadi Oyabun. Dengan satu gerakan saja, Renji terkapar. Sementara itu, Cat masuk ke ruangan di mana Annie disandera. Cat meminta maaf pada Annie dan ia siap melakukan apa saja demi untuk kembalikan semuanya. Disangka Perik, sayangnya tak bisa kembali. Perik pun mengatakan dalam hidupnya ia tak pernah menyayangi yang lain selain Cat. Cat menyangka bahwa Perik hanya mencintai dirinya sendiri. Lalu Perik luka parah, tertembak perutnya. Cat menghampiri sebelum Perik on it, ia berkata, Great shot. lalu Cat beranjak dipeluk Annie, namun kemudian Cat terjatuh hingga meninggal dalam pelukan Annie.
Dan film pun tamat. Itulah alur cerita film Cat. Semoga terhibur. Cheerio. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.